Sudah. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke acara pemeriksaan gratis kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu Bidan. Ya, Ibu. Saya lihat-lihat ini ada warga saya yang hari ini tidak mengikuti pemeriksaan Bu Bidan. Oh iya, kan kok bisa tidak mengikuti, Bu? Jadi begini Bu Bidan, saya kurang tahu ibunya kenapa tidak datang. Tapi ibu hamil ini jarang melakukan pemeriksaan, padahal kehamilannya sudah memasuki trimester yang ketiga. Kok bisa sampai trimester 3, Ibu? Kenapa? Yang saya tahu ceritanya ibu ini masih mempercayai kepercayaan zaman dulu seperti kehamilan, proses alamiah Bu Bidan. Tapi jadi penyakit itu tidak perlu melakukan pemeriksaan. Jadi menantunya itu mengikuti ibu mertuanya. Padahal ibu hamil ini juga ingin melakukan pemeriksaan kehamilannya dan ingin tahu gimana kesehatan janinnya. Ternyata masih ada ya orang seperti itu. Kalau gitu, apakah Bu RT tahu rumahnya? Kalau bisa nanti sekarang kita ke sana, Ibu. Ya udah, ayo kalau begitu saya juga tahu kok Bu Bidan rumahnya. Baik, ayo. Ibu, Apa? saya akhir-akhir ini merasa capek terus. Ingin ke klinik tapi jaraknya cukup jauh dari rumah kita. Ngapain sih periksa ke klinik itu? Ibu dulu hamil aja nggak pernah periksa ke klinik. Tapi Bu, zaman itu sekarang sudah berbeda. Sekarang itu juga udah ada bidan yang memeriksakan ini Bu. Jadi ya kita harus wajib memeriksakannya Bu. Halah, ibu dulu aja ngelahirin di rumah, gak pakai namanya ke klinik bidan-bidan itu. Ibu dulu pakai dukun. Tapi Bu, emangnya Ibu nggak mau tahu ini laki atau perempuannya? Kamu aja ibu tanpa ke klinik, kamu sehat, kamu gak cacat. Ngapain pergi ke klinik-klinik itu gak penting. Itu dulu Bu, sekarang itu zamannya udah berbeda dan canggih Bu. Canggih apanya, apa yang canggih? Kamu coba, kamu di daerah sana itu ada banyak dukun-dukun beranak itu. Kamu pakai dukun beranak aja. Ngapain gak perlu ke klinik? Klinik itu jauh. Kasihan nanti istrimu, kalau istrimu capek gimana? Kan masih ada kendaraan Bu. Halah, kendaraan apa? Gak penting kendaraan itu. Udah kamu pakai dukun aja. Nurut apa kata orang tua kamu itu. Udah Bu, udah. Wah, kamu gak sekali. Kamu itu jadi menantu juga. Gak percaya sama omongan orang tua. Kamu seharusnya kan. Udah. Sudah Bu, ya sudah kalau gitu Yasmin nggak jadi pergi ke klinik. Ya gitu, nurut sama orang tua. Orang tua di sini itu mendidik kamu. Ngapain sih periksa? Namanya juga kehamilan itu alamiah. Apa ya kamu sakit? Apa kamu disantet? Enggak kan? Namanya juga alamiah. Gak perlu kamu itu periksa ke klinik, gak perlu. Buang-buang uang tau gak? Kamu mending ke dukun ya. Kamu bawa beras sama minyak. Udah itu cukup. Sudah cukup. Sudah kita ke kamar di sana. Menantu gak tahu dia. Ini rumahnya di sini. Assalamualaikum Mbak Andi. Waalaikumsalam. Bu RT, Bu Yasminnya ada di rumah. ada Ibu, ada apa? Ini ada yang ingin bertemu dengan Bu Yasmin. Apakah dibolehkan untuk masuk? Oh ya, silakan masuk Bu, silakan masuk. Iya, terima Silakan. kasih. Ya. Mana kata window? Wes. Tunggu sebentar ya Ibu, saya lagi manggil istri saya dulu, lagi sudah di kabar soalnya. Oh iya Bapak, silakan. Ada perlu apa Ibu ke sini? Ini Bu, kami di sini, saya dengan Ibu Bidan ingin melakukan pemeriksaan kepada Ibu Yasmin. Ibu tadi kenapa tidak datang ke balai desa Ibu melakukan pemeriksaan kehamilan? Saya belum ada waktu Ibu, saya repot. Repot ya Ibu, suaminya juga repot. Iya, suami saya kerja. Ya sudah, di sini saya cuma mau mengantarkan Ibu Bidan yang ingin melakukan pemeriksaan kepada Ibu. Apakah diperbolehkan? Oh,
Silahkan Ibu Bidan. Sebelumnya saya mohon maaf ya Ibu, saya mendadak datang ke sini. Saya hanya ingin pemeriksaan ini dirasakan sama semua warga desa Harapan Ibu. Dan kebetulan pemeriksaan ini tuh harusnya lengkap dengan adanya Bu Yasmin Ibu. Ya ampun, maaf ya Ibu Bidan. Tidak apa-apa Ibu, itu sudah kewajiban saya untuk memeriksa warga desa di sini. Ya sudah Ibu, saya akan lakukan pemeriksaan ya Ibu. Baik Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ini Bapak Ibu perkenalkan, ini adik-adik magang yang sedang magang di puskesmas kami. Ini nanti yang akan membantu saya untuk memeriksa Ibu ya Pak, Bu. Baik sekali. Jadi begini Ibu, saya cuma bisa melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan merapakan dengan Ibu. Dan alhamdulillah semuanya itu normal, tidak ada sumsang atau alarm itu. Tapi Ibu, untuk hasil yang maksimal, Ibu perlu datang ke klinik kami Ibu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dengan alat-alat yang lengkap. Tapi gimana ya Bu? Saya masih bingung. Bingung kenapa Ibu? Ibu, apakah udah tahu kalau misalnya selama kehamilan itu Ibu harus periksa minimal 6 kali. Nah, nanti di sana diperiksa tekanan darah, lalu timbang berat badan, dan dikasih obat penambah darah. Sebelumnya, apakah Ibu sudah melakukannya? Saya mengerti Bu bahwa pemeriksaan kehamilan itu penting, tapi Nah, jadi begini Bu, sebenarnya saya dan istri saya itu udah ada niatan untuk periksa mulai dari M1 hingga sekarang. Tetapi keluarga saya, terutama ibu saya, itu bilang kalau misalnya lahir di rumah itu lebih aman dan lebih efektif gitu loh. Dan kita juga berkendala karena klinik itu agak jauh dari rumah kami. Jadi ya itulah Ibu, Ibu memahami. Baik Bapak, apakah saya boleh menemui Ibu Bapak ya? Saya ingin menjelaskan tentang pemeriksaan kehamilan yang sangat penting untuk dilakukan oleh Bu Yasmin, Pak. Maaf Ibu, ibu saya lagi keluar untuk pergi ke pasar. maaf Bapak, saya akan menjelaskan sedikit terkait pemeriksaan kehamilan. Jadi pemeriksaan kehamilan itu dilakukan dari trimester pertama sampai ketiga. Dan untuk trimester pertama biasanya itu dilakukan sekali, wajib ya Pak, dengan pemeriksaan lab dan juga USG. Dan juga nanti ibunya dapat tambahan tablet tambah darah, terus juga tablet FE dan juga asam folat. Lalu di TM kedua pemeriksaannya itu 2 kali ya. Dan juga ditambah suplemen itu juga dikasih dengan tambahan kalsium. Untuk TM3 nya 3 kali dengan pemeriksaan USG ya. Dan juga itu nanti bapaknya dapat konseling berupa tanda-tanda persalinan, lalu persiapan persalinan, tanda-tanda bahaya, dan juga KIM untuk persiapan nutrisi tambahan pola tidur bagi ibunya, seperti itu. Jadi apakah ibunya sudah melakukan pemeriksaan mulai dari TM1 sampai TM3? Saya belum melakukan itu semua Bu, karena saya dilarang oleh orang tua saya, dan akhirnya saya menuruti keinginan orang tua saya untuk tidak periksa dan untuk tidak berangkat ke klinik. Ibu tahu tidak sih, apa yang dilakukan Ibu itu sebenarnya salah. Apa Ibu nggak ingin mendengarkan detak jantung-jantungnya Ibu? Jadi saya mohon ya Ibu, kedatangannya besok ke klinik saya. Saya lihat dulu ya Bu, tetapi saya tidak janji bisa datang ke sana. Insya Allah saya akan ke sana Ibu. Tetapi masalahnya kendaraan saya lagi ada di bengkel hari ini. Terus gimana Ibu? Tenang Pak, untuk masalah kendaraan insya Allah saya bisa memberi pinjaman untuk Bapak datang ke klinik. Ya ampun beneran, apakah tidak merepotkan Ibu? Tidak Pak, selama itu baik untuk kondisi Bu Yasmin dan janinnya, saya akan memberikan yang baik untuk warga saya.
Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama, Pak. Baik, kalau begitu saya tunggu ya Pak, Bu di klinik saya. Beneran datang loh ya, saya tunggu. Iya, iya. Baik, Bu. Mohon maaf ya Bapak Ibu telah mengganggu waktunya. Terima kasih sudah menerima kami di sini. Ya, ya. Kami izin pamit ya Ya, Pak. sebentar. Terima kasih Pak. Ya, Ya. ya. Pes, pes. Bu, Apa? kita mau pergi ke klinik Buat apa pergi ke klinik? untuk memeriksakan kandungan istriku, Bu. Kan ibu kemarin sudah bilang, ngapain pergi ke klinik? Kamu pergi aja ke dukun beranak itu. Tapi aku udah punya uang Bu, untuk memeriksakan kandungan istriku, Bu. Terus kalau kamu udah punya uang, kamu mau pergi ke klinik sana? Ya. Kendaraan apa? Kamu gak punya kendaraan. Sudah difasilitasi oleh Bu RT kita, Bu. Lagian kalau kamu udah punya uang ya, seharusnya kamu tuh beli beras, odol, sampo. Itu bahan dapur banyak yang habis. Kamu ngapain? Udah bilang ibu berkali-kali pergi ke dukun beranak. Bu, tapi aku dan istriku ingin mendengarkan detak jantungnya, Bu. Detak jantung apa? Detak jantung apa? Coba kamu coba pergi ke dukun ya. Sekarang kamu ambil beras sama minyak. Dukun itu juga bisa mendengar seperti itu. Enggak, sudah. Hari ini aku nggak mau mendengarkan ibu lagi. Sudah, kita pergi saja. Pergi dulu, Bu. Kamu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak menantu sama aja. Iya, Bu. Jadi besok ibu bisa kembali ke sini lagi ke tanggal sekitar lagi ya, Pak. Saat ini kamu sana. Permisi Ibu, iya ada apa? Mau tanya, apa ada Ibu Bidan Adia? Iya ada, Ibu Bidan Adianya ada di dalam, tapi sekarang masih ada pasien. Ibu bisa tunggu dulu sebelah sini, ya, nanti bisa dipanggil namanya. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Ibu mau periksa kandungan juga? Iya Ibu. Kalau boleh tahu Ibu udah berapa bulan ya kandungannya? Udah mau 9 bulan. Wah bentar lagi mau lahiran ya? Semoga lahirannya besok lancar ya Bu. Amin, terima kasih ya Bu. Iya Ibu, sama-sama. Permisi Ibu, dengan Ibu siapa ya tadi? Ibu Yasmin. Iya Ibu Yasmin, bisa saya antar sekarang ya untuk ke bidan hadiahnya? Baik Ibu. Iya Ibu, silakan Ibu. Selamat pagi Ibu, Bapak apa kabar? Selamat pagi Ibu, baik. Baik, ini dengan Ibu Yasmin ya. Ya. Untuk pemeriksaan pertama kita akan melakukan pemeriksaan anak-anak kita ya, tapi dilakukan sama asisten saya ya, Mas. Oke. Siapa kenal dulu ya, Bu? Tadi Pak, kalau enggak. Iya, Ibu. Ini ada Ibu Yasmin, tolong membantu untuk pemeriksaan anak-anak kitanya dulu ya. Iya, Ibu, mari ikut saya, kita ukur berat badan Ibu, pencalonan atas serta tekanan darah. Mari Ibu, ikut saya. Ayo deh, ibunya mandiri kita itu ya. Oke, Bu. Ini sih, Bu. Jangan diam dulu ya, Ibu. Angkat tekanan darah naik. Misi Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada liwat.
Ibu, untuk tekanan darah Ibu tadi itu cukup rendah ya, sekitar 95/60. Lalu untuk lingkar lengan atas juga cukup kurang, sekitar 22,5 cm. Selanjutnya, Ibu akan bersama dengan Glandia untuk memeriksakan kondisi perkembangan janin Ibu. Seperti nanti akan diraba, lalu mendengarkan detak jantung dan juga USG ya. Wah, ternyata pemeriksaannya banyak sekali ya Bu yang harus dilakukan. Benar sekali Bu, karena pemeriksaan ini untuk mengetahui kondisi janin Ibu. Ayo deh, ibunya dibantu. Baik Ibu, mari ikut saya. Jadi Ibu. Ibu, bagaimana kondisinya? Apakah ada keluhan? Selama ini belum ada Bu. Baik Ibu, saya akan melakukan USG terlebih dahulu ya. Untuk saat ini janin dan ari-arinya normal ya Ibu. Bisa dilihat dari sini Ibu. Normal ya, tidak ada kelainan. Tetapi untuk berat janinnya lebih kecil dari usia kehamilannya ya Ibu. Benar ya. Permisi ya Bu Yasri, saya izin untuk periksa sampel kalinya sama tinggi urut darahnya ya. Bu. Saya izin untuk periksa ya Ibu, bisa ditekuk kakinya. Ibu, untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai. Nanti untuk hasilnya saya jelaskan di meja saya ya. Bisa diluruskan Ibu. Saya bantu, bisa miring di. Ibu, dari hasil pemeriksaan hari ini terdapat tampilan Ibu sedikit lebih kecil daripada usia kandungan. Nah, salah satu penyebabnya yaitu adalah kondisi gizi Ibu yang kurang dan Ibu yang jarang memeriksakan kandungan Ibu. Lalu saya harus bagaimana Bu? Ibu tidak perlu khawatir karena nanti Mama Tuh itu stres. Ibu cukup ikuti anjuran saya dan lebih rajin untuk memeriksakan kandungan Ibu mulai besok. Ya baik Ibu, setelah ini Ibu akan melakukan pemeriksaan lab yang terdiri dari pemeriksaan urin, pemeriksaan hemoglobin dan juga pemeriksaan golongan darah. Ibu tidak perlu takut untuk melakukan pemeriksaan lab ini karena ini diwajarkan. Untuk pertama kali Ibu datang ke klinik. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Ibu, pada pemeriksaan hari ini saya akan memeriksa HB dan juga urin untuk mengetahui apakah ada tanda bahaya. Dan saya akan sedikit mengambil darah kepada Ibu dan Ibu bisa kecil di tempat yang sudah saya sediakan. Baik Ibu, saya bersedia. Dokter, ini untuk hasil pemeriksaan selanjutnya Ibu ya. Terima kasih. Ibu Yasmin, ini hasil pemeriksaan lab untuk hari ini. Ibu bisa kembali ke bidan untuk dijelaskan lebih lanjut. Baik Dok, terima kasih. Iya, sama-sama. Ibu, hasil pemeriksaan laboratoriumnya sudah keluar ya? Bisa lihat? Baik, makasih ya Ibu. Oh, ini untuk pemeriksaan protein urinnya negatif ya Ibu. Artinya tidak ada tanda kandungan seperti preeklamsi. Itu kabar baik ya Ibu.
tambah darah dan makan makanan bergizi serta terkontrol dan teratur. Nanti HP ibu akan kita periksa ulang. Ibu kami berikan beberapa vitamin untuk membantu kesehatan ibu dan pertumbuhan bayi. Ibu akan mendapatkan tablet tambah darah atau tablet DNP dan vitamin lainnya. Diminum 1 kali sehari untuk tablet tambah darah, sebaiknya malam hari ya ibu, sebelum tidur agar tidak mual dan tidak pusing. Hindari minum dengan teh, kopi karena bisa mengurangi penyerapan zat besi. Selain itu ibu juga harus memperbaiki nutrisi ibu dengan makan makanan yang bergizi seperti buah, sayur, dan juga konsumsi anti ayam. Baik Bu, saya akan melakukan saran dari Ibu ya. Jika ibu mengalami perdarahan dari jalan lahir, sakit kepala berat, pandangan kabur, bengkak pada wajah dan tangan, nyeri perut hebat, air ketuban keluar sebelum waktunya, atau gerakan bayi berkurang, ibu harus segera datang ke sini atau menghubungi saya ya Bu. Baik Ibu, Bu Yasmin, setelah pemeriksaan ini, semua hasil pemeriksaan Ibu akan kami catat kayak ini. Saya catat hasil Ibu dari Ibu Janin, hasil pemeriksaan laboratorium tadi, serta semua pembayaran teman-teman kita akan bisa dipantau pada kunjungan Ibu berikutnya. Ibu bisa bawa pulang ya. Terima kasih ya Ibu. Buku kaya ini sangat penting Ibu. Mohon untuk selalu bawa setiap pemeriksaan kehamilan untuk menjadi catatan perkembangan ibu dan bayi.